Bersiaplah untuk Pokanan. Selamat datang di Pokanan, podcast keamanan yang informatif dan juga asik. Halo Pokavers, balik lagi nih sama kita Pokanan atau bisa disebut dengan podcast keamanan. Nah, jadi kali ini kita mau bahas mengenai human security. Human security atau keamanan manusia memiliki fokus kepada keamanan individu dan masyarakat, menjadikan individu sebagai sentral objek, menggeser negara yang awalnya menjadi objek dalam keamanan tradisional. Dalam laporan UNDP tahun 1994, konsep keamanan manusia dijelaskan menjadi kebebasan dari rasa takut dan keinginan, merasa aman dari ancaman-ancaman yang bersifat kronis seperti kelaparan, pengangguran, dan sebagainya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, keamanan manusia ini cakupannya luas loh. Salah satu contoh kasus atau ancaman human security ini adalah kekerasan seksual. Nah Ben, dengar-dengar nih, berkaitan dengan penjelasan aku tadi, di negara kita Indonesia ini, untuk kasus kekerasan seksual itu lagi krisis dan darurat banget ya soal human security. Nah, menurut pendapat kamu gimana tuh? Iya, terima kasih Nur. Ya benar sekali sih menurut kamu di Indonesia itu human security itu sangat darurat untuk kasus seksual tersebut. Nah, jadi human security itu ada karena banyaknya kasus yang berhubungan dengan manusia. Dan contohnya saja seperti perdagangan manusia, pembunuhan, penculikan, hingga dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak. Kemudian Indonesia itu juga menjadi salah satu negara yang tengah menghadapi banyaknya kasus kekerasan seksual yang bisa dilihat dari rentang waktu 2016 sampai dengan 2020. Jumlah kasus kekerasan seksual meningkat sebanyak 31% nih Pokavers. Jadi di tahun 2020 kasus yang terdata itu ada 6.872 kasus. Dan kemudian data yang diperoleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau dapat disingkat sebagai KPPA sepanjang tahun 2021 mencatat sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual. Nah, dengan angka yang besar itulah Indonesia harus lebih waspada dan juga memberikan proteksi terhadap individual tersebut nih Pokavers. Nah, terjadinya kasus kekerasan seksual di Indonesia itu juga disebabkan oleh beberapa faktor loh. Itu tuh ada 4 faktor yang aku tahu nih Pokavers. Jadi yang pertama itu faktor kelalaian orang tua. Nah, kelalaian orang tua itu yang tidak memperhatikan tumbuh, kembang, dan pergaulan anaknya membuat subjek menjadi korban kekerasan seksual. Yang kedua itu adanya faktor rendah moralitas dan juga mentalitas dari pelaku. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik membuat pelaku tersebut tidak dapat mengontrol nafsu atas perilakunya. Kemudian yang ketiga itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi membuat pelaku dengan mudahnya memuluskan rencananya dengan memberikan iming-iming kepada korban yang menjadi target dari pelaku. Kemudian ancaman hukuman yang relatif ringan beserta sistem penegakan hukum yang lemah, memerlukan pengorbanan biaya, serta pengorbanan mental yang sangatlah tinggi, cenderung membuat korban menghindari proses hukum. Proses hukum yang rumit dan juga sangat berbelit-belit itu, kemudian penanganan yang kerap tidak manusiawi, beserta ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun membuat kasus-kasus kekerasan seksual itu tenggelam selama bertahun-tahun dan membiarkan para korbannya itu tumbuh tanpa adanya intervensi psikologis yang tepat. Nah, itu sih menurut aku ya. Dan menurut teman-teman ada nggak yang mau nambahin atau bagaimana? Nah, aku mau nambahin nih faktor-faktor kenapa bisa terjadinya kasus kekerasan seksual. Wah, boleh banget Lanjut nih.
Nah, selanjutnya itu tuh ada lemahnya sistem keamanan dan keselamatan yang tidak benar-benar melindungi anak dan perempuan. Bersamaan juga dengan memudarnya pendidikan, nilai-nilai pekerti, dan karakter anak Indonesia. Pendidikan itu sekarang tuh hanya menjadi hafalan teoritis mata, termasuk pendidikan agama, norma hukum, dan juga norma sosial. Selanjutnya ada sistem sosial masyarakat yang masih banyak mengandung kekerasan gender atau tokoh otoritas kerap menjadi penyebab makin suburnya praktek kekerasan seksual. Karena apa? Karena figur laki-laki atau tokoh otoritas ini pelaku kejahatan seksual dianggap tidak bersalah dan lebih menyalahkan perempuan atau korban sebagai penyebabnya. Banyaknya kasus kekerasan seksual ini oleh tokoh laki-laki atau otoritas, kaya atau berkedudukan, justru dimaklumi oleh masyarakat dan bahkan balik menyerang atau menyalahkan korban. Selanjutnya, ada persepsi sosial yang berkembang di masyarakat, membuat korban itu jadinya tidak berani untuk melapor, yang mengakibatkan predator atau pelaku itu bakal lepas. Nah, sudah melapor juga itu tidak ditangani dengan baik. Bahkan ada yang mengalami kekerasan baru, baik fisik, verbal, ataupun kekerasan seksual tambahan. Yang terakhir adalah media sosial atau perkembangan teknologi. Nah, jadi itu hal-hal yang membuat Indonesia masih banyak ditemukannya kasus-kasus kekerasan seksual. Di luar kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak, ada juga loh kasus yang menimpa laki-laki, tapi sayangnya masih sering banget nih diabaikan oleh masyarakat. Oke, benar banget nih Sal. Jadi, di luar sana masih banyak banget kasus kekerasan seksual yang nggak pernah diperhatiin oleh masyarakat atau pihak berwajib yang terjadi pada laki-laki. Jadi, dari banyaknya kasus kekerasan seksual, memang kasus ini itu didominasi oleh para perempuan sebagai korbannya dan laki-laki itu sebagai pelaku. Tetapi, sejatinya kekerasan seksual ini nggak pernah loh ngalamin atau memandang gender, baik untuk laki-laki atau perempuan. Di kasus ini, kasus yang menimpa laki-laki, umumnya itu sulit banget dipercaya dan banyak diabaikan oleh masyarakat terhadap penanganannya dan sangat banget kurang. Aku juga sempat baca berita nih tentang kasus kekerasan seksual pada laki-laki yang mana nggak dikutip atau nggak dipercaya oleh masyarakat sekitar. Jadi ceritanya itu ada remaja cowok nih. Remaja cowok ini malam-malam pergi keluar, tiba-tiba dia itu diculik oleh seorang wanita dan dikurung di rumah seorang wanita itu selama berhari-hari. Nah, di rumah seorang wanita tersebut, dia itu ditindaki sebagai ngerti lah ya, korban kekerasan seksual itu diapain biasanya. Nah, kemudian waktu dia pulang dan mengadu, nyatanya respon masyarakat itu masih minim banget. Kenapa? Saat dia pergi ke pihak berwajib itu kayak nggak percaya sama apa yang dia sampaikan. Terus saat dia berusaha speak up di sosial media, bukannya malah dapat dukungan, dia itu malah diomongin kayak, ih masa gitu aja nggak bisa ngelawan, atau ih itu mah kamu aja yang keenakan, dan lain-lain. Kemudian, menurut laporan studi kuantitatif Barometer Judicial Research Society atau IJRS dan INFED menunjukkan setidaknya ada 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual di tahun 2020 kemarin. Mengapa bisa kasus yang dialami laki-laki ini banyak banget diabaikan? Kira-kira ada nggak sih kaitannya dengan toxic masculinity? Nah, memang selama ini toxic masculinity itu memberikan sebuah keyakinan di mana laki-laki itu sangat amat tidak mungkin menjadi korban dari kekerasan seksual, yang mana alasannya ya laki-laki harus cukup kuat untuk bisa melawan, dan ketika laki-laki menjadi korban, umumnya mereka itu enggan untuk melaporkan karena asumsi masyarakat terhadap hal tersebut. Nyatanya, kembali lagi bahwa kekerasan seksual ini nggak pernah loh mandang gender, baik untuk perempuan atau laki-laki. Respon masyarakat yang minim, yang nggak responsif, yang malah mencemooh atau menjelekkan laki-laki itu menimbulkan ketakutan bagi para korban. Ditambah lagi, minimnya perlindungan hukum bagi korban laki-laki. Di Indonesia sendiri nih, kamu tahu nggak sih, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP itu belum punya penafsiran yang jelas terhadap korban laki-laki. Pada pasal 285 KUHP pun menyatakan bahwa korban haruslah seorang perempuan yang mengalami kekerasan atau ancaman. Kok bisa gini? Ya bisalah, bahkan Erso Sululu aja nyatain dalam bukunya
kalau pembuat aturan itu memandang jika yang menjadi korban adalah laki-laki, dia itu nggak ada akibat kerugian seperti perempuan. Yang mana kalau perempuan menjadi korban kan dia ada dampak hamil terhadap perbuatan tersebut. Nah, Mutiara, dengar-dengar RUU TPKS itu udah disahkan di tanggal 12 April 2022 kemarin. Kira-kira nih menurut kamu dampak dan apa yang bakal terjadi ke depannya itu apa ya? Iya nih. Nah, buat teman-teman Pokavers nih, jadi RUU TPKS itu dengan disahkannya menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu terutama bagi masyarakat Indonesia kita sendiri. Benar banget seperti kata Dinda tadi, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya disahkan pada 12 April 2022 setelah mengalami pertimbangan selama bertahun-tahun. Dalam RUU ini membahas tentang pencegahan, pemenuhan hak korban, dan pemulihan korban. Selain itu, ada 4 poin penting nih teman-teman Pokavers. Jadi, dalam RUU tersebut, poin pertamanya yaitu penyidik tidak boleh menolak perkara. Kedua, tidak ada restoratif justice. Ketiga, barang bukti dapat dijadikan alat bukti. Dan poin yang keempat yaitu kewajiban restitusi. Kemudian, RUU TPKS ini merupakan perubahan dari RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual. Meski begitu, keduanya memiliki perbedaan loh. Terminologi mengenai kekerasan seksual mengalami sedikit perbedaan, yang dimana dalam draft RUU PKS lebih menjelaskan definisi kekerasan seksual secara rinci. Kemudian, perbedaan yang paling menonjol adalah dalam RUU TPKS yang meringkas bentuk-bentuk kekerasan seksual. Perbedaan lainnya juga yaitu, sebelumnya RUU PKS mengkategorikan bentuk kekerasan seksual menjadi 9 bentuk, sedangkan dalam RUU TPKS tidak menjelaskan bentuk kekerasan seksual secara rinci. Nah, setelah disahkannya undang-undang ini, ada dampak yang akan dirasakan terutama bagi korban. Dalam pengesahan RUU TPKS, ada beberapa poin penting yang menjadi fokus utama, yaitu yang pertama, pengaturan kekerasan seksual di luar pernikahan, yang kedua, ganti rugi dan pemulihan, yang ketiga, keterangan korban atau saksi menjadi bukti utama, yang keempat, tidak diselesaikan dengan mediasi, yang kelima, pelecehan seksual non-fisik, dan yang terakhir, pidana kawin paksa. Nah, teman-teman, dengan disahkannya RUU TPKS ini diharapkan bisa memberikan jawaban untuk penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dan mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban, juga memberikan keamanan dalam ranah human security khususnya personal security. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Udah jelas belum mengenai pembahasan human security ini? Ya udah pasti jelas dong, karena kalau nggak jelas ya tinggal diputar lagi aja dari awal. Ya ribet dong Ben, entar Pokavers malah tambah cinta sama kita sampai diulang-ulang terus. Nah, daripada ribet ngulang lagi dari awal, mending tungguin episode selanjutnya, karena bakal lebih informatif dan pastinya juga seru nih. Soalnya kita mau bahas tentang kasus human trafficking. Jadi pantengin terus ya teman-teman Pokavers. Dadah! Dadah! Ya, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye! Hai, terima kasih ya sudah mendengarkan Pokanan. Nantikan terus episode lainnya dari kita. Jangan lupa cuci tangan dan selalu pakai masker kalian ya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.